untuk materi yang hari ini. Ini dengar semua nggak? Jelas nggak suara saya? Dengar, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Ya. Bentar ya, saya tunjukin screen-nya dulu. Oh ya, jelas ya. Udah terima modul saya belum? Belum, Mem. Siapa yang bilang belum? Bagus Saya, sekali Mem. ya. Kenapa kamu belum? Sarul, kenapa belum diapain Sarul? Kenapa belum dibuka modulnya? Apa, Mem? Kenapa modulnya belum diterima? Belum saya buka, Mem. Oh, belum dibuka nggak sempat. Oke, sekarang semuanya mute-kan biar suaranya nggak gema-gema. Matikan suaranya ya. Udah? Nah, kita kita belajar tentang merancang pagelaran tari. Mungkin ini udah nggak asing sama kalian, apalagi anak CTF ya, yang selalu buat acara pensi dan lain sebagainya. Nah, disinilah dia merancang pagelaran tari. Tujuan pembelajaran kita itu adalah mengidentifikasi konsep, prosedur dalam pagelaran tari. Selanjutnya, memahami perancangan pagelaran dan memahami manajemen seni pertunjukan. Mungkin kalian prakteknya udahlah, saya paham. Selanjutnya, nah, masuk perencanaan pagelaran tari. Apa sih, Bu, perencanaan itu? Nah, perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya. Perencanaan itu adalah langkah awal, ingat ya nak, langkah awal sebelum melakukan langkah-langkah berikutnya. Dibuat dalam bentuk tertulis dengan jelas. Nah, perencanaan yang dibuat secara tertulis itulah disebut namanya proposal. Paham ya sampai situ ya? Selanjutnya, selanjutnya tema. Apa sih Bu tema? Tema itu merupakan jiwa suatu kegiatan. Nah, jadi tema pagelaran itu sangat penting sebagai pedoman untuk kita melangkah selanjutnya. Nah, biasanya dalam pagelaran tari, tema dapat dimunculkan dalam kisah yang akan dipertunjukkan. Bagaimana, Bu, dalam menentukan tema? Tema itu dapat dihubungkan dengan hari besar nasional, misalnya tentang perjuangan, kepahlawanan, dan kebudayaan, dan lain-lain. Paham ya? Paham ya? Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya sama si Amri. Halo Amri. Halo, Mem. Amri, kamu waktu di CTF kan pernah buat acara ya, kamu panitia ya. Seingat kamu ya, yang waktu acara kemarin itu apa sih temanya? Tema acara kemarin? Oh, tema acara kemarin itu, Mem, itu Social Project Training Week. Oke. Itu tentang apa? Itu tentang pelatihan sosial untuk anak-anak CTF gitu, Mem. Oh gitu. Kamu sebagai apa di situ? Panitia, Mem. No, maksudnya seksinya seksi apa gitu? Oh, seksi Lupa ya. Siapa? kegiatan sih, Mem. Kegiatan. Oke, nah jadi begitulah tentang tema. Jadi suatu kegiatan itu harus memiliki tema, nak. Paham ya? Nah, selanjutnya menentukan rencana kegiatan.
Nah, yang dimaksud rencana kegiatan itu adalah tindakan yang akan kita lakukan secara tertulis. Nah, rencana kegiatan masih bersifat teknis dan berbentuk garis besar atau hal-hal yang pokok, misalnya jenis kegiatan berupa pagelaran tari. Nah, ini kan kita khususnya pagelaran tari ya. Selanjutnya, ini misal ya nak. Selanjutnya kita harus tahu juga tempat pagelarannya, pelaksanaan pagelarannya, dan yang paling penting adalah karya yang akan dipergelarkan. Jangan semua udah tersusun, karyanya belum siap, itu nggak boleh. Atau semua rencana udah disusun, karyanya mau besok tampil, malam ini mau baru latihan, itu nggak boleh. Ya, selanjutnya adalah menyusun program pagelaran tari. Nah, selanjutnya tahap berikutnya adalah menyusun program pagelaran tari. Nah, setelah rencana kegiatan disepakati dan dipahami bersama, maka langkah berikutnya adalah menyusun program pagelaran. Program acara program acara kegiatan itu harus detail. Misalnya, apa yang dilakukan hari yang sama. Misalnya contoh, ini lebih cenderung ke susunan acaranya atau rundown acara. Paham ya? Tadi 3 ya. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah menentukan tempat pagelaran tari. Nah, ini kan kalau kita bicara tempat pagelaran tari, seni pertunjukan, yang pertama saat kita mengundang orang banyak, itu tempatnya harus nyaman. Begitu, selanjutnya tertib acaranya juga harus lancar, jangan ada pertunjukan yang tabrakan. Artinya di waktu yang sama berbarengan 2 pertunjukan. Itu nggak boleh, karena nggak bisa fokus kita nanti kayak mana. Itu berantakan namanya. Selanjutnya yang kelima itu adalah pengorganisasian pergelaran tari. Nah, organisasi inilah adalah wadah bekerja sama untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Inilah yang kalian biasa susun, inilah seksi-seksi acara gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya saya mau tanya nih, organisasi pagelaran itu biasanya ada namanya sutradara atau ketua. Selanjutnya ada set manager, ya kan? Yang pastinya harus ada aktor atau aktris. Tapi aktor dan aktris itu dibantu juga dengan kru. Krunya apa aja, Mem? Ada stage kru, panggung. Terus apa aja? Properti kru, iya benar. Terus apa aja yang diperlukan? Lighting kru, kita juga perlu lighting kru. Selanjutnya apa lagi? Sound kru dan kostum kru. Jadi semua yang kita butuhkan dalam pertunjukan, misalnya kamu sebagai aktrisnya atau pengisi acara, kamu membutuhkan kru-kru tersebut, paham ya? Mulai dari apa tadi? Mulai dari properti, lighting, kostum, sound, dan lain-lain semuanya, paham ya? Paham, Mem. Oke. Selanjutnya, nah, apa sih tugasnya? Tugasnya itu yang pertama adalah menjadwalkan latihan. Ya kan? Harus dijadwalkan nggak latihannya? Nah, itu tugas kalian juga, menjadwalkan latihan. Mem, tapi kan kami nggak aktris, Mem. Kami kan hanya panitia pagelaran. Ya, kalian juga harus menentukan jadwal latihannya, nah. Karena kalian harus tahu karya yang mau kalian tampilkan, karya yang mau akan ditampilkan dalam acara pagelaran yang kalian susun. Itu dia. Selanjutnya, merencanakan kebutuhan perlengkapan dan alat-alat yang diperlukan dalam pagelaran. Nah, kalau kalian nggak lihat mereka latihan nari, kalian nggak lihat
nggak menyusun acaranya, bagaimana kalian bisa tahu kebutuhan apa yang mereka perlukan? Kan kalian nggak tahu kan? Nah, artinya kalian harus ikut dan terlibat dalam latihan mereka walaupun kalian bukan pengisi acaranya. Nah, selanjutnya menentukan jumlah undangan yang hadir. Nah, jangan gedung kalian hanya muat 100, yang kalian undang 200. Itu kan nggak mungkin ya. Apalagi disuruh beli tiket lagi. Tiketnya kelebihan cetak. Ternyata gedungnya nggak cukup. Nggak boleh ya, harus disesuaikan ya semua ya. Selanjutnya apa lagi, Mem? Mengecek segala hasil kegiatan persiapan secara rutin. Nah, selanjutnya menentukan waktu latihan dengan iringan. Nah, apa sih, Mem, menentukan waktu latihan dengan iringan? Nah, menari itu karena loh. Udah dengar, Nak? Nampak nggak screen-nya? Sudah, Mem. Sudah nampak screen-nya? Screen-nya belum, Mem. Screen-nya belum ya? Belum, Mem. Oh iya, ya, bentar ya. Nampak nggak? Nampak, Mem. Pak ya. Nah, tadi sampai mana ya? Tadi sampai menentukan latihan dengan iringan ya. Mem. Ya, nah. Kenapa harus kita menentukan waktu dengan iringan? Kenapa harus ada iringan? Bukannya mereka latihan selama ini menggunakan ya, Mem? Nah, ini lebih cenderung ketika kita menggunakan musik yang dimainkan secara langsung. Ya, jadi kita harus sesuaikan juga kapan jadwal pemusiknya bisa dan kapan jadwal pemusiknya, kapan jadwal penarinya juga bisa. Nah, di situ latihannya untuk mereka ketemu, paham ya? Nah, ketika menentukan gladi bersih. Nah, selesai latihan, selesai karya, selanjutnya kita menentukan gladi bersihnya yang dilakukan 2 hari sebelum pagelaran. Jangan terlalu mepet ya. Selama ini kan kalian ketika gladi bersih kan mepet. Kalau terlalu mepet, kita nggak akan tahu, nggak akan bisa mempersiapkan apa kekurangan kita ketika gladi. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya fungsi pagelaran tari. Nah, kegiatan pagelaran memiliki manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung itu adalah sebagai media untuk berekspresi diri, untuk berkomunikasi, mengembangkan bakat, dan apresiasi. Sedangkan manfaat tidak langsung adalah dapat mengembangkan kepekaan terhadap alam sekitar dan menambah kehalusan budi pekerti. Jadi penting untuk melihat sebuah pagelaran tari. Paham ya? Nah, inilah fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah sebagai media ekspresi diri. Jadi, melalui pagelaran, seseorang memiliki kesempatan untuk mengekspresikan dirinya dan menciptakan karya seni untuk diperlihatkan kepada orang lain. Nah, kalau kalian sebagai pencipta, kalian juga membutuhkan panggung yang untuk dilihat orang. Jangan cuma pencipta, tapi tak ditampilkan. Ya. Karena kalau kita menampilkan sebuah karya yang kita punya, itulah menjadi ajang kita untuk
untuk berkarya lebih baik lagi. Paham ya? Selanjutnya adalah media komunikasi. Nah, untuk media komunikasi fungsinya itu fungsi dari pagelaran yang kedua ya, Nak ya. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan kepada orang lain secara timbal balik, sehingga dan kesepahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Tadi kan karya kalian kan ada tema, sebuah karya kan ada cerita. Nah, itulah yang mau disampaikan kepada penikmat seni. Masih ingat nggak definisi tari? Masih ingat nggak? Hubah ada di situ, Nak. Iya, Mem. Apa sih definisi tari? Oh, tari, Mem. Ya, tari, Nak. Definisi tari. Gak ingat saya, Mem. Nggak ingat. Oke, jadi saya ingatkan ya. Saya ingatkan, definisi tari itu adalah ungkapan perasaan seseorang yang dituangkan melalui gerakan-gerakan yang indah dan ritmis. Nah, disitulah adanya komunikasi melalui gerakan, tidak melalui kata-kata. Bahasa tubuh, gerakan, disitulah. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu yang ingin kita tampilkan, yang memiliki pesan kepada penikmat seni melalui gerakan-gerakan yang kita ciptakan. Paham ya? Sebagai media komunikasi ya, Nak ya? Iya, Mem. Paham, Mem. Oke. Jangan dilupa-lupain yang udah pernah ya, Hupa. Iya, Mem. Nanti lupa lagi, ulang lagi ya. Iya, Mem. Insya Allah. Bawa nggak bukunya kemarin? Buku catatan, Mem. Buku apa aja? Bawa. Ada bawa? Kalau buku catatan kan ditinggal di sekolah semua, Mem. Cuma beberapa buku Ajarin aja ya. soal aja. Iyalah, jadi ingatannya pun tertinggal ya. Enggak lah, Mem. Oh, enggak lah. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan. Nah, yang ketiga adalah media pengembangan bakat. Nah, bakat merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Namun demikian bakat tidak akan berkembang dengan baik bila lingkungan sekitar tidak memberikan kesempatan untuk berkembang. Nah, jadi lingkungan juga harus mendukung bakat yang kalian punya. Misalnya si Amri itu suka tuh main musik tuh. Tapi kalau lingkungannya nggak ada yang mendukung, misalnya kayak dia nggak dipelajarinya terus, nggak dicobanya, nggak ikut festival atau lainnya, itu bakatnya juga bakal nggak nampak. Jadi kalau kalian punya bakat, dan saya percaya setiap manusia itu ada bakatnya. Mulailah berlatih, oke? Selanjutnya adalah sebagai media apresiasi. Nah, apresiasi itu adalah totalitas kegiatan meliputi pengamatan, penghayatan, penilaian, dan penghargaan terhadap sesuatu. Ya, jadi dengan adanya pagelaran, seseorang dapat melakukan pengamatan terhadap karya seni dan memberikan penilaian. Nah, jadi penilaian inilah yang menjadi masukan kepada pencipta seni untuk bisa berbuat atau menciptakan karya yang lebih baik lagi dari karya sebelumnya, bukan karya yang sebelumnya nggak baik ya. Paham ya? Paham sampai situ ya? Paham, Mem. Oke, paham. Oke, paham ya? Mungkin itu aja modulnya untuk merancang pagelaran tari. Kalian bisa nanti akses di psikologinya langsung ya. Oke, Mem. Oke, anak ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan di live teaching, tapi tetap akses psikologi di jam pelajarannya. Ada jadwalnya kan?
Ada Mem. Ada Mem. Oke ya, Ada, sampai Mem. di sini dulu pertemuan kita. Saya akhiri. Jika ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Semoga kita dalam lindungan Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Makasih, Mem. Mem. Terima kasih, Mem. Mem.